Baik, selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa kami kelas 11. Untuk kali ini, Bapak akan membawakan materi administrasi sistem jaringan. Nah, untuk kali ini saya akan mengutarakan sedikit tentang administrasi sistem jaringan kelas 11 3J ya, di SMK Negeri 1 Lumban Julu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID sekarang. Nah, adapun yang Bapak tekankan kepada seluruh anak didik kami di dalam mengaktualisasikan pembelajaran kita nantinya, anak didik kami semua harus memiliki paket data, dan nanti ada aplikasi yang kita gunakan untuk menunjang seluruh kegiatan proses pembelajaran kita, yaitu aplikasi yang umum kita gunakan, yaitu WhatsApp. Setiap anak didik kami jelas sudah tahu apa tujuan dan manfaat ini, yaitu nanti tujuannya sebagai sumber informasi baik dari grup maupun dari wali kelas, baik dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian Google Classroom ini nanti kita gunakan sebagai media untuk absensi dan juga sebagai media sharing materi, dan juga nanti kita gunakan aplikasi yang lain ya, seperti Google Form untuk menindaklanjuti ya pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga itu ada YouTube. Di sini kita gunakan YouTube supaya mempermudah akses untuk mengakses materi-materi atau tutorial yang Bapak berikan. Karena kalau nanti kita berikan filenya yang berkapasitas besar, mungkin anak didik kami akan kesulitan untuk mengakses. Jadi kalau kita menggunakan web servernya YouTube, mungkin anak didik kami akan lebih mudah atau ringan untuk mengakses daripada link tutorial atau video yang kita berikan. Kemudian ada yang keempat, yaitu Google Meet. Di situ kita gunakan itu nanti untuk teleconference ya, atau pertemuan tatap muka melalui daring. Itu akan kita gunakan nantinya. Kemudian masih banyak aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan nanti Bapak share di kemudian hari. Jadi tujuannya di sini kita harus lebih paham dulu ya, apa yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan untuk moda daring, supaya didik kami paham. Untuk di pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan lebih masuk lagi ke materi, dan banyak seperti halnya penilaian asesmen nanti yang Bapak berikan. Anak didik kami harus ujian nanti seperti halnya kuis, mungkin atau ujian bulanan sekali 1 bulan. Kita laksanakan nanti itu di akhir-akhir bulan ya. Itu untuk supaya kami Bapak Ibu guru dapat mengukur tingkat pencapaian atau tingkat kemampuan anak didik kami sekalian. Jadi kami harapkan kepada seluruh anak didik kami supaya lebih bergiat ya untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru, dan supaya lebih respon untuk lebih giat lagi ya browsing atau
menindaklanjuti penugasan-penugasan yang diberikan Bapak Ibu guru. Ya. Walaupun belajar di rumah, tapi kita harus tetap fokus supaya kita tidak terlalu ketinggalan. Jadi target pencapaian kita nanti untuk pembelajaran kali ini kita harus mencapai 80% setiap kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum harus kita capai semuanya. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, sebagai ada nanti gambaran kepada anak didik kami sekalian di rumah, ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, ya, untuk semester 3 kepada anak didik kami kelas 11 TKJ secara khusus, ya. Nah, kompetensi 31 nanti di situ yang akan kita pelajari yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Ya. Kemudian kompetensi 3.2 itu mengevaluasi DHCP server. Kemudian dilanjut dengan kompetensi 3.3 mengevaluasi FTP server. Selanjutnya mengevaluasi remote server. Nah, diikuti dengan mengevaluasi file server. Nah, KD terakhir itu kita akan mempelajari tentang KD 3.6 mengevaluasi web server. Nah, kenapa di sini ada 6 kompetensi dasar? Karena semester gasal atau semester ganjil ini kita masih memiliki banyak waktu. Nah, kemudian kita lanjut ke kompetensi dasar semester 4 atau semester genap. Di situ kita akan mempelajari 3 kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi DNS server dan mengevaluasi database server, kemudian mengevaluasi mail server, selanjutnya mengevaluasi kontrol panel server atau mengevaluasi kontrol panel hosting. Nah, sini nanti akan kita pelajari 4 KD. Ya. Sini kenapa Bapak berikan 4 KD nanti di sini, karena di saat-saat semester genap nanti anak didik kami sebagian nanti untuk kelas 11 sudah ada yang mengikuti prakerin atau praktik kerja industri atau PKL yang sering kita dengarkan selama ini. Nah, itulah kira-kira kompetensi dasar yang harus kita capai kepada anak didik kami kelas 11, dan kami mohon untuk lebih bergiat lagi, ya, browsing untuk mempelajari lebih lanjut sebelum nanti Bapak sampaikan materi lebih mendetail di setiap KD yang akan kita pelajari. Anak didik kami sudah boleh atau sudah bisa mempelajari dahulu, ya, melalui browsing atau Google di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya akan Bapak berikan nanti penilaian, ya, sesuai dengan target pencapaian kita untuk nilai rapot asesmen yang Bapak berikan kepada anak didik kami, ya. Untuk nilai rapot nanti ditentukan dari nilai tugas, ya, nilai teori itu nanti akan kita ambil 40%. Nah, kemudian diikuti nilai praktek. Bagaimana nanti nilai praktek ini? Bapak nanti akan mendemokan secara online melalui tutorial, ya, supaya anak didik kami nanti bisa tahu. Yang syaratnya itu anak didik kami harus mempersiapkan, ya, perangkat atau laptop atau komputer di rumah supaya bisa nanti mengikuti pembelajaran praktek yang akan Bapak sampaikan, ya, melalui daring. Di kemudian hari kita akan umumkan nanti. Kemudian yang terakhir nilai sikap. Nilai sikap ini kita ambil 100%. Kemudian totalnya semua nanti kita bagi 2, ya. Kita bagi 2. Kemudian itulah nanti yang menentukan nilai rapot peserta didik atau anak didik kami sekalian. Nah, kemudian KKM untuk sementara ini Bapak targetkan 75. Ya. Kalau nanti di bawah 75, remediasi akan kita laksanakan, ya, atau remedial untuk mencapai KKM. Nah, penilaian itu dari nilai teori kita ambil itu